Pernah kebayang nggak kalau sel darah yang ada di dalam tubuh kita itu punya hubungan sama tumpukan sampar di TPA? Kedengarannya mustahil ya. Tapi hari ini kita bakal bongkar sebuah jaring kehidupan yang tersembunyi, yang ternyata menghubungkan semua hal yang kelihatannya nggak nyambung. Aneh kan pertanyaannya? Emangnya apa coba benang merah antara seekor elang yang gagah di angkasa, ikan lele yang santai di dasar sungai berlumpur, sama truk sampah yang kita lihat tiap hari? Nah, ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Yuk, kita mulai petualangan ini dari skala yang paling kecil. Untuk bisa jawab teka-teki tadi, kita harus mulai dari dalam. Kita akan bedah mesin super canggih yang jadi motor penggerak setiap makhluk hidup. Coba deh bayangin tubuh kita itu kayak sebuah kota metropolitan yang super sibuk. Nah, sistem peredaran darah itu adalah jaringan jalan tolnya. Darah jadi kurir ekspresnya yang ngangkut oksigen dan nutrisi penting ke setiap rumah atau sel sambil sekalian angkut sampah kayak karbon dioksida buat dibuang. Intinya ada 3 pemain utama di sini. Pertama, jantung, si pompa super kuat yang nggak pernah berhenti kerja. Kedua, pembuluh darah. Ini nih, jalanannya yang rumit dan nyampe kemana-mana. Dan ketiga, ya darah itu sendiri, si kendaraan transportasinya. Ketiganya ini kerja bareng dalam harmoni yang luar biasa buat bikin kita tetap hidup. Sistem ini jenius banget karena kerjanya itu dalam 2 putaran yang saling nyambung. Jadi ada putaran kecil, darah kotor dari tubuh mampir dulu ke paru-paru buat buang sampah karbon dioksida dan ngambil paket oksigen yang segar. Nah, setelah bersih, baru deh mulai putaran besar. Darah kaya oksigen ini langsung dikirim ke seluruh penjuru tubuh, dari otak sampai ujung kaki. Siklus yang benar-benar sempurna. Oke, beres sama urusan internal, sekarang kita lihat keluar. Gimana caranya makhluk hidup bisa bertahan dari tantangan di lingkungannya? Disinilah kita ngomongin soal toolkit atau peralatan bertahan hidup dari alam. Kunci buat bisa survive di dunia ini cuma satu, adaptasi. Dan ini bukan sekedar perubahan biasa loh, ini adalah kemampuan super dari makhluk hidup buat ngubah bentuk tubuhnya, cara kerjanya, bahkan kelakuannya, semuanya demi bisa terus hidup. Nah, ini contoh yang keren banget buat ngegambarinnya. Di satu sisi, kita punya armadillo dengan baju zirah alaminya yang super keras. Kalau ada bahaya, dia tinggal gulung jadi bola, beres. Di sisi lain, ada si Gung yang mainnya senjata kimia. Dia nyemprotin bau busuk buat ngusir musuh. Dua strategi yang beda banget, tapi sama-sama jitu. Sekarang kita kenalan sama sang master adaptasi, ikan lele. Dia kan hidup di air keruh yang gelap, jadi mata nggak terlalu berguna. Makanya dia pakai kumis atau barbelnya itu sebagai sensor praba buat nyari makanan. Kerennya lagi, dia punya organ labirin, semacam paru-paru cadangan yang bikin dia bisa ngambil oksigen langsung dari udara. Ini yang bikin lele bisa hidup santai, bahkan di air yang oksigennya tipis. Semua sistem internal dan adaptasi tadi itu ternyata nggak berdiri sendiri. Sekarang coba kita zoom out lagi. Kita lihat gimana setiap makhluk hidup itu saling terhubung dalam sebuah jaring kehidupan raksasa yang kita sebut ekosistem. Nah, ini konsep dasarnya, rantai makanan. Gampangnya ini soal aliran energi. Energi dari matahari ditangkap sama produsen, misalnya rumput. Terus energi itu pindah ke yang makan rumput, misalnya belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Energinya terus berpindah dari satu makhluk ke makhluk lain. Tapi apa jadinya kalau satu mata rantai ini putus? Coba lihat perbandingannya. Misal, katak di sawah tiba-tiba hilang. Apa yang terjadi? Populasi belalang langsung meledak, nggak ada yang ngontrol. Akibatnya, tanaman padi ludes dimakan, dan ular yang biasa makan katak jadi kelaparan. Keseimbangan ekosistem langsung ambyar. Ini bukti kalau setiap makhluk itu punya peran penting. Tapi interaksi di alam itu nggak melulu soal makan dan dimakan loh. Kadang mereka itu kerjasama atau yang kita sebut simbiosis. Contohnya kayak bunga anggrek ini. Dia numpang di pohon biar dapat sinar matahari. Anggreknya untung tapi pohonnya nggak rugi sama sekali. Hubungan kayak gini di mana satu untung dan yang satunya lagi nggak kenapa-kenapa, namanya komensalisme. Setelah lihat interaksi antar makhluk, sekarang kita lihat siklus yang skalanya lebih besar lagi. Pola-pola pembaruan yang memastikan kehidupan di planet ini terus lanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tumbuhan, misalnya, punya 2 cara utama buat berkembang biak. Ada cara generatif atau lewat perkawinan, pakai bunga dan biji. Hasilnya, anaknya bisa beda-beda dari induknya, kayak mangga. Terus ada cara vegetatif atau nggak kawin, yang pakai bagian tubuhnya sendiri, kayak tunas pisang. Hasilnya, anaknya itu kloningan, sama persis kayak induknya. Dan inilah yang bikin siklusnya jadi lengkap.
Waktu elang, katak, atau pohon mati, mereka nggak jadi sia-sia. Ada tim daur ulang alami, yaitu para pengurai kayak jamur dan bakteri. Mereka akan menguraikan sisa-sisa jasad itu dan mengembalikan nutrisinya ke tanah. Nutrisi ini lalu dipakai lagi sama tumbuhan baru buat tumbuh dan memulai rantai makanan dari awal. Di alam nggak ada yang namanya sampah. Alam punya siklus yang begitu rapi dan efisien. Terus, gimana dengan kita, manusia? Nah, disinilah kita masuk ke gambaran besar, kita lihat jejak yang kita tinggalkan, dan siklus yang kita ciptakan sendiri. Tanpa sadar, kita juga udah menciptakan ekosistem kita sendiri untuk ngurusin sampah. Mulai dari kita pilah-pilah di rumah, diangkut, diproses buat daur ulang, sampai akhirnya ada yang berakhir di TPA. Ini adalah upaya kita buat meniru siklus alam, ya meskipun harus diakui, belum sesempurna itu. Untuk bisa meniru kehebatan alam, kita punya strategi andalan 3R. Konsepnya simple, tapi dampaknya besar. Pertama, reduce atau kurangi pemakaian dari awal. Kalau nggak bisa, coba reuse atau pakai lagi barangnya. Dan kalau udah nggak bisa juga, pilihan terakhir adalah recycle atau daur ulang jadi barang baru. Dan coba lihat ini, ternyata kita juga bisa loh mengubah sampah jadi harta karun, yaitu energi listrik. Caranya sampah dikumpulkan, terus dibakar di suhu super tinggi buat menghasilkan panas. Panasnya dipakai buat manasin air sampai jadi uap bertekanan tinggi. Nah, uap inilah yang dipakai buat muter turbin dan akhirnya jadi listrik. Keren kan? Kita meniru alam dengan mengubah sisa jadi sumber daya. Jadi, sekarang semuanya jadi masuk akal. Elang, lele, dan truk sampah itu ternyata terhubung oleh satu ide yang sama, siklus dan efisiensi. Elang itu puncak dari siklus energi di alam. Lele adalah simbol adaptasi jenius buat bertahan di dalam siklus itu. Dan truk sampah itu adalah cerminan upaya kita, manusia, untuk menciptakan siklus kita sendiri, meniru prinsip alam di mana seharusnya tidak ada yang terbuang sia-sia. Pada akhirnya, semuanya adalah bagian dari sebuah jaring yang sama. Mulai dari peredaran darah di tubuh kita, rantai makanan di alam liar, sampai cara kita mengelola sampah. Setiap benang dalam jaring ini punya peran. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, benang mana yang akan kamu perkuat hari ini?